Salam saudaraku, senang bertemu kembali bersama saudara-saudaraku di channel Jalin Kasih ini bersama saya Carlonta Nainggolan. Nah, topik pembelajaran kita kali ini adalah tentang kelahiran Sang Penebus yang dijanjikan oleh Tuhan di Taman Eden dan Paskah pertama yang dilaluinya. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa dulu. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Juru Selamat kami. Bapa, kali ini Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, meminta tuntunan-Mu ya Bapa, untuk mengerti betapa besar kasih-Mu kepada kami Bapa, untuk mengerti jalan-jalan yang Tuhan siapkan bagi kami, untuk mengerti nubuatan-nubuatan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, besertalah dengan kami di dalam setiap hati, jiwa, dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan ini benar-benar menjadi air hidup dan roti hidup bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Anakmu Yesus, kami sampaikan doa ini. Kami yakin dan percaya dengan iman kami bahwa Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Ya, kita lanjutkan, saudara. Seperti saya katakan tadi, topik kita adalah tentang kelahiran Sang Penebus yang dijanjikan itu dan Paskah pertama yang dihadiri oleh Tuhan Yesus. Nah, ayat inti bagi kita dalam pelajaran ini adalah tertulis di dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5. Nanti kita boleh baca bersama-sama. Nah, episode sebelumnya kita sudah belajar bahwa Tuhan menjanjikan penebus itu. Nah, sejak janji penebusan itu ribuan tahun telah berlalu, meskipun waktu yang berlalu itu agak lama, sampai kira-kira 4.000 tahun lebih, tapi Tuhan itu adalah Maha Setia. Mari kita baca tentang kesetiaan Tuhan ini di dalam Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Yahwehmu, dialah Tuhan, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kasih setia Tuhan itu tertulis juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Jadi meskipun dia menunda, tapi dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Nanti saudaraku boleh baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Mengapa tertunda? Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Kita boleh baca dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 dan ayat 11. Ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Demikianlah firman Tuhan bahwa Dia akan melakukan semua janji-janjinya sesuai dengan waktunya. Kira-kira 500 tahun sebelum Kristus lahir, Nabi Yesaya menulis seperti ini. Tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 14. Saya baca, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya Tuhan beserta kita. Nah, nubuatan akan kelahiran Sang Penebus ini ada banyak ditulis dalam Alkitab oleh para nabi yang saudaraku boleh lihat di slide yang tertera. Nah, sebagaimana kita tahu, Tuhan juga bernubuat bahwa sebelum Yesus memulai penginjilannya, Tuhan bernubuat ada seorang yang berjalan mendahului Tuhan. Nah, kita tahu itu adalah Yohanes Pembaptis. Nubuatan ini Tuhan sudah tuliskan di dalam Maleakhi 4 ayat 4 sampai 5 dan juga di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Kemudian pada masa pemerintahan Herodes, Tuhan menggenapi secara bertahap nubuatannya. Yang pertama dia lakukan adalah
kelahiran Yohanes Pembaptis yang segera. Malaikat Gabriel datang menemui Imam Zakaria untuk memberitahukan bahwa Tuhan memilih Zakaria untuk menjadi orang tua Yohanes Pembaptis. Kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 13 dan 17. Demikian bunyinya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Nah, inilah pemberitahuan kepada Imam Zakaria tentang kelahiran Yohanes yang segera. Nah, setelah pemberitahuan itu kepada Zakaria, maka 6 bulan kemudian malaikat Gabriel yang sama datang menemui Maria. Nah, ini kita bisa baca di dalam Lukas 1 ayat 26 dan 31. 6 bulan kemudian setelah pemberitahuan kepada Zakaria. Dalam bulan yang ke-6, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Inilah pemberitahuan kepada Maria. Setelah pemberitahuan itu, Maria pun mengandung. Kemudian, karena Tuhan punya waktunya sendiri, maka setelah genap waktunya, Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ini tertulis di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Kita boleh baca bersama-sama ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi penebus yang Tuhan kirim itu, yang Tuhan janjikan itu adalah penebus yang takluk kepada hukum Taurat, dan Tuhan bilang dia dikirim untuk menebus orang-orang yang juga takluk kepada hukum Taurat. Berita kelahiran Yesus ini juga langsung disampaikan oleh malaikat-malaikat surga kepada para gembala di Bethlehem. Kita boleh baca di dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Begini bunyinya, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Itulah kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Nah, sementara para gembala mendengar pemberitahuan ini, tiba-tiba mereka melihat sejumlah besar tentara sorga memuji Tuhan. Katanya begini, "Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita boleh baca dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dalam sukacita yang luar biasa, para gembala ini dengan cepat-cepat berangkat ke Bethlehem, ke tempat yang sudah disebutkan oleh malaikat itu. Para gembala ini adalah sebahagian dari orang-orang yang setia menantikan janji keselamatan itu dan yang rajin belajar nubuatan akan kedatangan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Nah, setelah kembali dari Bethlehem, maka para gembala ini memberitahukan berita itu di Yerusalem, dan semua orang yang mendengarnya heran. Selain para gembala ini, dari sisi belahan dunia yang lain, ada 3 orang Majus yang datang dari timur. 3 orang Majus ini juga adalah orang yang tekun belajar tentang petunjuk-petunjuk alam, dan mereka ini memiliki akal budi yang jujur. Mereka juga mengetahui kedatangan Mesias itu. Ketiga orang Majus ini datang ke Yerusalem, kemudian mereka
mencari tahu di manakah raja yang baru dilahirkan itu. Mari kita baca Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Memang kalau kita pikir-pikir ya, pekabaran yang disampaikan oleh malaikat Tuhan dan tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Majus itu memang tampaknya sebagai suatu ironi. Mengapa? Karena kabar itu bukannya disampaikan kepada guru-guru dan para imam serta para rabi. Justru disampaikan kepada para gembala dan Tuhan memberi juga hikmat kepada orang Majus itu. Nah, ketika orang Majus itu bertanya, di manakah raja itu? Dan berita itu sampai kepada Herodes bahwa raja orang Yahudi itu sudah lahir. Herodes terkejut. Karena Herodes terkejut, kemudian ia memanggil para imam itu dan menanyakan, di manakah kelahiran Sang Juru Selamat itu. Mari kita baca dalam Matius 2 ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab para nabi. Jadi para nabi, para guru-guru dan ahli-ahli Taurat ini mengetahui firman itu secara literal. Tapi mereka tidak mendapat bagian atas berita sukacita yang begitu besar itu. Karena pemberitahuan para rabi ini, kemudian Herodes juga memanggil ketiga orang Majus itu dan memberi pesan yang boleh kita baca di dalam Matius 2 ayat 8. Kata Herodes kepada ketiga orang Majus itu, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Itulah pesan Herodes. Sekarang kita tahu Yesus itu sudah lahir di Bethlehem, dan dengan kelahiran Sang Penebus itu, maka firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu digenapi. Bunyinya seperti ini ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah yang tertulis tentang Sang Penebus itu. Raja kemuliaan itu menjelma menjadi manusia dan ia rela menukarkan tahta sorga itu turun ke dunia ini. Inilah permulaan kasih Tuhan yang ajaib itu tentang Sang Penebus. Dengan kelahirannya, umat Tuhan yang menanti janji keselamatan itu dapat melihat langsung dengan mata mereka Sang Penebus yang dijanjikan, penasehat yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Raja damai yang sudah dinubuatkan. Nanti kita boleh baca dalam Yesaya 9 ayat 5. Tetapi setan sangat tidak senang dengan rencana penebusan ini. Iblis yang antikristus itu terus saja memberontak dan melawan rencana penebusan manusia itu dari dosa. Setan ingin membunuh Tuhan Yesus melalui tangan Herodes. Tapi Bapa melindungi anak yang dikasihinya itu. Melalui mimpi, ia mengingatkan kepada orang-orang Majus itu agar tidak kembali ke Bethlehem. Tertulis di dalam Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, setelah orang Majus itu pergi, Tuhan juga mengingatkan Yusuf. Tuhan juga mengingatkan Yusuf, katanya seperti ini. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Demikianlah Yusuf dan Maria pergi ke Mesir. Ketika berumur 8 hari, Tuhan Yesus disunatkan untuk memenuhi Taurat Musa yang tertulis di dalam Imamat 12 ayat 3. Dan pada saat hari ia disunat, ia diberi nama Yesus sesuai dengan nama yang malaikat sampaikan itu kepada Maria. Kemudian kira-kira berumur 40 hari, yaitu sesudah habisnya masa pentahiran, juga menurut Imamat 12 ayat 6, Yesus dibawa ke bait suci di Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 23 dan Imamat 12 ayat 7 sampai 8. Saya hanya akan membaca kitab Imamatnya saja, karena tentang ini kita sudah banyak mengetahui dari kitab Injil. Imamat 12 ayat 6 dan 7. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lelehan darahnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa persembahan bagi Tuhan haruslah tanpa cacat. Ketika orang tua Yesus membawa Yesus ke bait suci untuk diserahkan, Yesus adalah anak domba Tuhan yang tidak bernoda itu. Dialah anak domba yang tidak bercacat, dan ini kita bisa baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 19. Begini bunyinya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi waktu Yesus di bawah, dia adalah anak domba yang tidak bercacat itu. Pada saat penyerahan bayi Yesus di bait suci, mereka juga membawa korban persembahan menurut yang diperintahkan Tuhan. Tapi mereka membawa persembahan yang sangat sederhana, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Ini kita bisa baca di dalam Lukas 2 ayat 24. Persembahan yang mereka bawa itu memang sederhana. Keluarga ini begitu sederhananya. Pada waktu itu, ketika mereka datang, imam yang bertugas itu memangku anak itu dan mengangkatnya di depan mezbah. Setelah dia mengangkatnya di depan mezbah dan menyerahkannya kepada Tuhan, maka imam itu mengembalikan Yesus kepada ibunya. Lalu imam itu mendaftarkan nama anak itu dengan nama Yesus ke dalam kitab daftar nama-nama anak sulung. Nah, meskipun imam ini sudah memangku Yesus itu di hadapan mezbah, sayangnya imam ini tidak mengetahui bahwa anak yang baru saja dia serahkan itu adalah Raja Kemuliaan yang maha besar dari surga, yang mereka sungguh sudah sangat menanti-nantikan. Apalagi mereka pada saat itu berada di bawah jajahan Romawi. Ketika bayi Yesus itu dibawa ke bait suci dan diserahkan, Simeon ada di sana dan Hana juga ada di sana. Nah, siapakah Simeon ini? Simeon adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Atas tuntunan roh, Simeon, orang saleh ini datang ke bait suci. Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 25 sampai 27 ya. Begini bunyinya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh,
yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Nah, beginilah kehidupan orang saleh. Roh Kudus akan berbicara ke dalam hati, jiwa, dan pikirannya. Roh Kudus itu datang kepada Simeon dan memberitahukan, inilah penghiburan yang kamu nanti-nantikan bagi Israel itu. Ketika Simeon melihat bayi mungil Yesus itu, dia tahu inilah adalah Mesias. Kemudian ia menyambut anak itu, ya kita boleh baca nanti di dalam Lukas 2 ayat 29 ayat 30. Kita lanjutkan ya. Lukas 2 ayat 29 dan 30. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Nah, tadi kita sebut Hana juga ada di situ. Hana juga datang dan melihat bayi Yesus itu. Ya. Setelah melihat bayi Yesus, dia juga mengucap syukur dan memberitakan hal Mesias yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Setelah upacara penyerahan bayi Yesus di Yerusalem itu selesai, maka orang tuanya kembali ke Nazaret, dan di Nazaret Yesus itu bertumbuh. Mari kita baca dalam Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Kemudian pada umur 12 tahun, untuk pertama kalinya Tuhan Yesus dibawa orang tuanya ke Yerusalem untuk menghadiri pesta Paskah. Bagi bangsa Yahudi, umur 12 tahun itu adalah usia garis pemisah antara anak-anak dengan umur dewasa. Itu sebabnya anak-anak umur 12 tahun itu juga disebut dengan anak hukum dan juga anak Tuhan. Saat itulah ketika dia berumur 12 tahun, untuk pertama kalinya Tuhan Yesus melihat bait suci di Yerusalem dan melihat para imam berjubah putih melakukan tugas mereka dengan penuh hikmat. Di pesta Paskah itu, Tuhan Yesus melihat tumpahan darah domba-domba korban Paskah yang disembelih di sisi mezbah itu. Kita boleh baca dalam Imamat 1 ayat 11. Nah, dalam upacara Paskah itu, Yesus tunduk berdoa bersama-sama dengan orang banyak itu. Sementara asap dupa persembahan naik ke hadapan Tuhan. Yesus menyaksikan Paskah itu dan dia merasakan suatu kesan yang mendalam tentang proses berjalannya perayaan Paskah itu. Hari demi hari, Yesus melihat makna Paskah semakin jelas dan ia merasakan getaran jiwa yang begitu kuat bahwa tiap proses upacara yang sedang berlangsung tampaknya terkait dengan dirinya. Yesus bisa merasakannya. Dalam ritual Paskah ini, dia telah belajar sesuatu yang sangat besar. Rahasia tugas yang akan diembannya itu dibukakan di hadapannya. Karena asik memikirkan makna Paskah itu, maka Yesus menyendiri. Dia tidak lagi bersama-sama dengan orang tuanya. Kita bisa baca di dalam Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 69, paragraf 4 dan 5. Sehabis perayaan Paskah itu, ketika berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena orang tuanya berpikir bahwa Yesus sudah berjalan pulang bersama rombongan-rombongan yang lain. Setelah 1 hari perjalanan, maka Maria dan Yusuf mencari Yesus. Tapi mereka tidak menemukan di antara semua rombongan yang ada itu. Karena orang tuanya Yusuf dan Maria tidak menemukan Yesus di antara rombongan itu, maka Yusuf dan Maria kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Nah, pada zaman itu ada satu ruangan yang terhubung dengan bait suci yang di Yerusalem, di mana biasanya para pelajar Alkitab belajar di sana. Ruangan belajar ini disebut dengan ruang sekolah para rabi. Nah, ke ruang inilah ternyata Yesus pergi karena dia mengetahui ada orang belajar di sana.
Di situ Yesus menunjukkan dirinya sebagai seorang yang haus akan firman Tuhan dan haus akan pengetahuan tentang Tuhan. Di dalam ruangan itu, Yesus bertanya kepada guru-guru tentang nubuatan dan peristiwa yang sedang terjadi pada mereka pada saat itu. Yesus menunjuk kepada kedatangan Mesias. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus ini menelisik kebenaran yang selama ini sudah hampir dilupakan dan oleh karena itu tersembunyi dari pemikiran mereka untuk dipelajari. Ketika para rabi mengembalikan pertanyaan itu kepada Yesus karena mereka tidak mengerti dan itu suatu hal yang sudah lama mereka tidak pernah pelajari, ya. Para rabi dan semua orang yang ada di situ merasa heran mendengar jawaban Tuhan Yesus. Yesus memberikan arti yang begitu dalam, yang belum pernah mereka selami maupun dipahami oleh para nabi. Alkitab di dalam Lukas 2 ayat 47 menulis begini, semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Mereka heran bagaimana bisa Yesus memiliki pengetahuan yang melampaui para rabi itu. Mengingat Yesus ini masih muda. Dan lagi pula ia tidak pernah dididik di dalam sekolah para rabi. Mereka semua tidak menyadari bahwa seorang yang duduk dan bertanya dan bahkan membantu mereka untuk menjelaskan hal-hal nubuatan yang sedang terjadi itu tidak menyadari bahwa itu adalah raja yang mereka tunggu-tunggu, Mesias yang selama ini mereka impikan. Nah, sementara Yesus ada di situ, Maria terus mencari, di manakah Yesus ini? Sampai pada suatu saat mereka mendengar suara yang tidak asing. Mereka kenal betul suara itu. Akhirnya, sesudah 3 hari mencari, mereka menemukan Yesus di bait suci Tuhan itu. Yesus sedang duduk di sana di tengah-tengah para rabi. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Anehnya, Tuhan Yesus menjawab begini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Ini boleh kita baca dalam Lukas 2 ayat 49. Dalam jawaban Yesus kepada orang tuanya ini, untuk pertama kalinya Yesus menunjukkan bahwa Yesus sudah mengerti hubungannya dengan Bapa Surgawinya. Tapi kedua orang tuanya tidak mengerti akan hal itu. Karena Alkitab menulis begini, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Namun, sebagai anak yang baik, Yesus pulang bersama-sama dengan orang tuanya ke Nazaret. Dan ia tetap hidup di dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara yang tidak dimengerti tentang perkataan Tuhan Yesus yang tadi. Bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku. Setelah pulang ke Nazaret, Alkitab menulis bahwa Yesus bertumbuh semakin besar. Kita bisa baca dalam Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Setelah peristiwa Paskah pertama bagi Tuhan Yesus, Alkitab tidak menulis banyak tentang Yesus sampai kemudian ia dibaptis. Demikian juga Alkitab tidak menulis banyak tentang Yohanes. Tapi mereka tumbuh besar, Yesus tumbuh di Nazaret dan Yohanes tumbuh di padang gurun Judea. Kesimpulan dari semua proses yang sudah kita lalui dan firman yang disampaikan, inilah kesimpulannya. Pertama, Tuhan Yesus lahir ke dunia sebagai sang penebus yang dijanjikan itu sebagai manusia dan diam di antara kita. Tuhan hanya memberitahukan kelahiran raja itu kepada orang-orang yang setia menunggu dia
dan yang setia mempelajari nubuatan akan kelahirannya. Yang ketiga, orang tua Yesus menunjukkan penurutan mereka kepada hukum Taurat. Yang keempat, pada kunjungan Paskah pertama Tuhan Yesus ke Yerusalem menjadi momen yang sangat penting bagi Yesus, karena disitulah Yesus mengetahui tugas-tugasnya dan hubungannya dengan Bapa Surgawinya. Yang kelima, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi manusia dan oleh Tuhan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk tetap hadir. Percayalah, ketika kita membaca firman Tuhan akan selalu ada hal-hal yang baru. Tuhan pasti mencurahkan hikmatnya dan dalam roh dan kebenaran, asal kita memintanya dengan mengosongkan diri dari kehendak dunia. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Oh iya, ada satu lagi, bahwa ayat-ayat yang sudah kita ambil sebagai rujukan nanti akan ditampilkan juga. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang setia. Bapa, terima kasih atas pelajaran kali ini. Ajarlah kami tetap setia juga Tuhan, sebagaimana Engkau setia. Ajarlah kami Tuhan, biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk mengingat bahwa kedatangan Tuhan itu adalah pasti. Tuhan Yesus sudah lahir dan sudah disalibkan Bapa. Sekarang pada zaman kami Tuhan, kami akan menantikan kedatangannya yang kedua kali. Tapi kami tidak bisa bertahan tanpa pertolongan Roh Kudus Bapa. Biarlah kasih-Mu itu menyertai kami senantiasa, setiap hati dan jiwa dan pikiran. Tuhan tuntun kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus. Kami panjatkan doa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab kami. Amin.